Jadi kalau kita membuat pertanyaan tentang dogma Maria dikandung tanpa noda ini, ya bagaimana dapat dimengerti bahwa Maria itu ya dia istimewa, berbeda dari ciptaan yang lain, yaitu dikandung tanpa noda dosa ya, seperti rumusan dogmatisnya ya. Yang tadi kita renungkan dari kitab suci kemudian pemahaman para bapak gereja itu ya semuanya bermaksud, berupaya menjawab pertanyaan ini ya. Bagaimana keyakinan bahwa Maria itu ya dikandung tanpa noda dosa, Immaculata Conceptio ya. Kalau tadi kita berbicara tentang tokoh-tokoh bapak gereja ya. Dalam perkembangan refleksi tentang dogma ini di abad pertengahan kita akan berjumpa dengan tokoh yang lain yang juga sangat penting, berpengaruh ya cara berpikirnya ya. Orang di abad pertengahan ya yang cukup berpengaruh ialah Yohanes Duns Scotus ya. Ini seorang teolog, seorang filsuf ya, Fransiskan, hidup di abad pertengahan ya. Dia juga sering digelar sebagai seorang doktor Maria ya, karena penjelasan dan argumentasinya tentang ya, Maria ini, terutama dogma Maria Immaculata Conceptio ini ya. Suatu sintesis dari argumen Scotus yang sangat terkenal yang biasa ditunjuk oleh para ahli ialah kata-kata dia yang terkenal ya dengan istilah Latin ya, potuit decuit ergo fecit ya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia kira-kira demikian ya. Jadi subjeknya itu sebetulnya Tuhan, bukan Maria ya. Jadi oleh karena Tuhan, Maria dapat ya, ia wajib, dan karena itu terjadilah ya. She could, she should, therefore she did, begitu ya. Jadi oleh karena rahmat Allah, oleh karena daya kuasa Allah ya, penyertaan Allah, maka Maria dapat ya, melakukannya, ia sepantasnya melakukannya, wajib melakukannya, dan oleh karena itu ya terjadilah demikian ya. Dalam arti bahwa ya dia oleh karena daya rahmat ya dia dimampukan untuk ya melahirkan Yesus, dan karena itu dalam hal ini ya dia melahirkan tetapi dia tetap perawan gitu ya. Nah, kenapa seorang Duns Scotus sampai pada pernyataan seperti ini ya? Di abad pertengahan ada pandangan umum bahwa Maria itu seperti kita manusia pada umumnya, ciptaan ya. Secara wajar kita ini secara alami semua orang dikandung ya secara wajar oleh manusia, maka kita tidak luput dari dosa asal ya, semua ciptaan ya. Karya keselamatan Kristus ya mencakup kita semua. Jadi Kristus menyelamatkan kita sebagai manusia, dalam hal ini termasuk Maria gitu ya. Nah, lalu orang seperti Duns Scotus ya, dia mengajukan suatu pandangan yang lain ya. Dia menolak ya, pandangan umum ya, pandangan klasik ya. Kadang-kadang orang menyebutnya, meyakini ini pandangan klasik itu maksudnya pandangan orang seperti Agustinus ya. Tokoh Agustinus ya, sebagai bapak gereja ya, pernah pada suatu tahap memiliki keyakinan bahwa dosa asal ya, kita menyebut dosa asal itu terjadi kapan ya? Menurut Agustinus ya, terjadi di saat momen prokreasi ya. Jadi ketika ya pria dan wanita ya melakukan hubungan ya prokreasi lalu melahirkan anak ya, Agustinus mengatakan terjadilah ya dosa asal, mencemarkan bayi yang dilahirkan itu sehingga terjadilah dosa secara turun-temurun ya. Dan dosa seperti itu ya, merasuki ya, jiwa ya, orang yang dilahirkan, pribadi yang dilahirkan itu ya. Lalu Agustinus membahasakan dengan cara itulah ya dosa itu ya diwariskan ya, kecenderungan ya, istilah sangat teknis dari Agustinus ya, concupiscentia ya, kecenderungan berbuat dosa. Dari mana kecenderungan berbuat dosa itu muncul ya? Tadi Agustinus mengatakan ya dari ya momen prokreasi ya manusia itu ya. Nah, suatu antropologi yang agak negatif ya terhadap ya manusia ya, apalagi terhadap ya tindakan prokreasi. Tentu saja di zaman modern kontemporer seperti kita sekarang ya, pandangan seperti itu dari segi tujuan perkawinan ya pasti bukan suatu pandangan yang diterima begitu ya. Nah,
Di abad pertengahan, orang seperti tadi ya, kita sedang berbicara tentang Yohanes Duns Scotus ya, dia ingin memberi suatu pandangan yang lain ya. Dia mengatakan ya, dosa yang sesungguhnya pasti bukan dalam arti itu ya. Dosa yang sesungguhnya ialah ya, terjadi ketika memang manusia itu dari dirinya, dari kebebasannya, dia sungguh-sungguh menolak Allah ya. Dia tidak mau mengikuti apa yang menjadi ya daya rahmat itu ya. Sehingga dalam arti itulah ya, manusia dengan pilihannya kemudian dia jatuh dalam dosa ya. Nah, dia mau menggunakan pintu masuk refleksi seperti ini untuk menunjukkan bagaimana Maria itu disebut orang yang dikandung tanpa noda itu ya. Tidak secara negatif melihat momen prokreasi sebagai suatu warisan bagi dosa asal ya, bagi manusia dalam hal ini, apalagi Maria yang ya, sungguh-sungguh dilindungi dan diberi rahmat secara khusus oleh Allah ya. Nah, lalu kemudian muncul pertanyaan ya, jika ada orang yang memang tidak berdosa asal ya, Maria dalam hal ini, kalau begitu dalam arti apa ia ditebus ya, ia diselamatkan ya? Apakah seseorang yang tidak berdosa itu dia masih membutuhkan rahmat dari Kristus ya, rahmat Allah ya? Jika Maria tidak berdosa, apakah penebusan Kristus itu berlaku juga untuk Maria? Pertanyaan itu ya. Jadi Scotus berhadapan dengan diskusi-diskusi seperti itu. Lalu dia memberi jawaban bahwa ya persatuan antara Allah dengan manusia terjadi dalam inkarnasi. Ya. Jadi secara kodrati manusia termasuk ya yang tidak berdosa sekalipun kita tetap membutuhkan Kristus ya. Dalam hal ini tentu saja ya Maria juga ya membutuhkan Kristus dalam hal ini ya. Nah, kita selalu mengatakan bahwa tema tentang Maria selalu berkaitan dengan tema tentang inkarnasi, tentang Kristus sendiri. Tetapi kemudian dia mengatakan ya jawaban yang kedua atas pertanyaan tadi ya, dan ini yang menjadi khas pandangan Scotus ya, argumen yang sering disebut sebagai ya, preservative ya, redemption ya. Jadi ya suatu pencegahan atas dosa asal ya. Scotus terkenal dengan argumen ini ya. Maria diselamatkan dalam arti bukan seperti kita manusia pada umumnya, tapi ya dia selalu dicegah ya, dia dilindungi dari ya dosa asal ya. Nah, dalam arti itulah ya dia istimewa ya. Dia bukan seperti kita yang sudah jatuh dan ditebus, tetapi dia dilindungi dari dosa asal ya. Dia diselamatkan oleh jasa Yesus Kristus dan karena itu ia terlindung ya, tercegah dari dosa asal ya. Oleh karena jasa Yesus Kristus, Maria dianugerahi rahmat penyucian ya. Maka Scotus terkenal dengan kata-kata seperti ini ya. Lebih besarlah rahmat bagi seseorang yang dicegah dari dosa daripada orang yang sudah berdosa kemudian ia dipulihkan ya. Lebih luhurlah jasa melindungi seseorang dari kuasa dosa daripada membiarkannya jatuh dalam dosa lalu memulihkannya, begitu ya. Jadi ini kelihatan di sini argumen tadi ya, argumen pencegahan ya, perlindungan Tuhan ya, setelah Maria jatuh dalam dosa baru ditebus, tetapi dia selalu dilindungi dalam dosa, dari dosa ya. Teman-teman sekalian, saya mau menunjukkan di sini bahwa memang ada ahli yang membaca argumen Scotus seperti ini dan dia tahu bahwa argumen ini juga selalu ada keberatannya, begitu ya. Kok begitu ya? Kok begitu sikap Allah kepada Maria ya? Di mana kebebasan Maria ya, begitu ya. Lalu dia mengatakan bahwa pasti jawabannya tidak sesederhana cukup dengan mengatakan bahwa dia dicegah ya. Pasti ada argumen pro kontra ya, ada pertanyaan yang muncul ya. Bagaimana mungkin mereka yang hidup sebelum Kristus diselamatkan, begitu ya. Itu pertanyaannya ya. Lalu Scotus menjawab ya. Tadi dia menekankan kembali ya apa yang dia sebut sebagai jasa pembenaran oleh Yesus Kristus yang berlaku surut, begitu ya. Jadi ya Tuhan itu maha tahu ya,
dia bebas melakukan tindakannya, ya. Dia dapat memberikan sebuah hadiah, sebuah rahmat yang besar, ya, kepada orang yang dia kehendaki, yang dia pilih, ya, untuk selalu dinaungi oleh rahmatnya sendiri, ya. Siapa orang itu maksudnya, ya? Ya, pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya dogma yang kita bicarakan hari ini, ya, dalam kesempatan ini, bahwa Maria, ya, Immaculata Conceptio, yang dikandung tanpa noda dosa, dalam arti, ya, selalu dilindungi oleh rahmat Tuhan sendiri, ya. Jadi dengan kata lain, Scotus mau menekankan bahwa bentuk sempurna dari, ya, pencegahan terhadap seseorang dari ancaman dosa, contohnya adalah, ya, Maria, ya, yang kita imani, kita hormati, ya, sebagai, ya, Bunda Allah, sebagai yang lahir, ya, tanpa noda dosa. Dan pembenaran yang paling sempurna itu sekaligus, ya, membatalkan ancaman dosa yang paling besar pula. Sekali lagi di sini, ya, Maria, ya. Dan, ya, di sini kita akan berada, ya, seutuhnya dalam Kristus, kita orang beriman, ya, jika dia mencegah kita dari ancaman dosa yang paling besar. Sekali lagi di sini, ya, Maria, ya, mendapatkan tempat yang istimewa dalam hal ini, ya. Nah, berdasarkan pandangan bahwa penebusan Maria merupakan suatu model yang ideal bagi kita, ya, Scotus berkeyakinan bahwa, ya, dengan demikian, ya, keyakinan kita tentang Maria itu tidak bertentangan dengan Injil, tidak bertentangan dengan, ya, karya Allah, tidak bertentangan dengan ajaran gereja, dan justru kita semakin menemukan alasan untuk semakin, ya, mencintai, menghormati, ya, Maria, ya, sebagai, ya, yang melahirkan, Yesus, ya, penyelamat kita. Teman-teman sekalian, kita mau melihat rumusan dogmatis yang muncul setelah perjalanan panjang refleksi dari kitab suci sampai kepada para bapak gereja, ya. Akhirnya gereja meyakini hal ini sebagai suatu keyakinan yang definitif, ya, yang sifatnya dogmatis, ya. Diproklamirkan dogma ini, ya, tadi saya katakan oleh Pius ke-9, ya, pada 8 Desember 1854, ya. Saya bacakan salah satu pernyataan, ya, dari dogma, ya, Maria Immaculata ini, ya. Kata-kata dari Bulla Ineffabilis Deus, ya. Demi kemuliaan Allah Tritunggal yang Esa, demi kemuliaan dan perhiasan indah perawan Bunda Allah, demi menjunjung tinggi iman Katolik, serta pertumbuhan religiusitas umat Kristiani, dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, para rasul yang kudus, Petrus dan Paulus, dan oleh kami sendiri, Paus maksudnya, ya, kami memproklamirkan, menyatakan, dan menetapkan secara definitif doktrin yang menetapkan bahwa perawan Maria yang terberkati sejak saat ia dikandung telah dilindungi agar murni dari segala noda dosa oleh rahmat yang khusus dan istimewa dari Allah Maha Kuasa, berkat jasa Yesus Kristus, penyelamat umat manusia, sebagaimana telah diwahyukan oleh Allah. Dan ini harus dipercaya teguh dan tetap oleh semua umat beriman. Ya, ini pernyataan, salah satu pernyataan sentral dari Paus Pius ke-12, ya, dalam pernyataan dogmatis. Ya. Kemudian pernyataan ini diteguhkan kembali, ya. Saya hanya memberikan salah satu contoh saja, ya. Tokoh yang lain, Paus Pius ke-12, dalam ensikliknya yang terkenal, ya, disebut dengan Fulgens Corona, ya, mahkota emas, ya, pada tahun 1953, ya, 100 tahun setelah dogma Maria Immaculata yang diproklamirkan tadi, ya, oleh Pius ke-9, ya, kemudian oleh Pius ke-12 ditegaskan kembali dalam ensiklik, ya, yang terkenal, ya, Fulgens Corona itu, mengulangi hal yang sama, tekanan tentang bagaimana Maria itu dilindungi, ya, secara khusus, ya. Satu pernyataan saja, ya, saya kutip dari Fulgens Corona, ya,
untuk memperkaya kita ya tentang paham ya, Maria Immaculata ini ya. Kata-kata dari Paus Pius ke-12 ya. Seandainya pernah ada suatu saat tertentu perawan Maria yang sungguh terberkati itu berada di luar rahmat ilahi karena tercemar noda dosa yang diwariskan pada saat ia dikandung, maka yang terjadi bukanlah sebuah permusuhan abadi antara ia dan ular sebagaimana dikatakan sejak tradisi paling primitif sampai pada saat pernyataan definitif dan meriah tentang ketakbernodaannya, melainkan semua itu hanya sebuah perbudakan saja ya. Jadi sekali lagi ya, seandainya ya ada saat di mana ya Maria ya mengalami suatu ya, situasi di mana ya bukan rahmat Allah yang menaungi dia ya, maka semua yang kita yakini itu baik dari kitab suci, baik dari ajaran gereja sampai pada pernyataan dogmatisnya ya tidak benar ya, tidak bermakna ya. Kalau ya pernah terjadi demikian. Teman-teman sekalian, jadi mengakhiri video yang panjang ini tentang Maria Immaculata ini ya, kita sudah berbicara tentang 4 dogma. Saya hanya ingin berkomentar singkat saja ya, bahwa ini menarik sebetulnya. Dua dogma yang pertama tentang Theotokos dan tentang keperawanan Maria itu kita berada di abad-abad awal, abad ketiga, abad keempat ya, lalu diulangi lagi abad kelima. Sedangkan 2 dogma yang berikutnya ya, Maria Assumpta, Maria diangkat ke surga, dan Maria Immaculata itu sebetulnya muncul di zaman modern ya. Jadi kita di abad 19, abad ke-20 ya, begitu ya. Kita sudah di zaman modern ya, pencerahan dan kemudian modern. Itu menarik karena sebetulnya para paus yang memproklamirkan dogma ini, terutama 2 dogma yang terakhir ini ya, bukan tanpa suatu latar belakang ya, bukan tanpa suatu konteks ya. Mereka memperhatikan manusia modern yang di tengah kemajuan ilmu pengetahuan yang mulai terus bertumbuh, dan juga ketika manusia begitu membanggakan ya kemampuannya untuk berpikir ya, mulai jauh dari agama ya. Orang paus melihat bahwa sebetulnya di sana manusia juga mulai bertanya tentang ya masa depan hidupnya ya. Untuk apa ya manusia dengan segala kemajuannya itu. Nah, dalam konteks itulah ya 2 dogma yang terakhir ini, Maria diangkat ke surga, Maria dikandung tanpa noda, sebetulnya berbicara tentang kita manusia ya. Dari mana asal usul kita manusia, tujuan hidup kita apa ya. Dan kita menemukan di sini seorang Maria yang menunjukkan kepada kita suatu model iman kita. Dia yang dari awalnya selalu dinaungi oleh rahmat dan pada akhirnya kembali dalam kesatuan dengan Allah sendiri. Apalagi kerinduan kita selain bahwa kita diciptakan oleh Allah dan kemudian kita kembali dalam kesatuan dengan Allah. Dan bagi kita orang Kristiani, orang Katolik, ya Maria adalah model iman kita dalam hal ini. Ya, kita dijadikan secara istimewa dan kita kembali dalam kesatuan yang sempurna dengan Allah sendiri. Semoga Maria mendoakan kita kepada putranya sehingga kita juga setia menghormati dia, berdevosi kepadanya, dan doa-doa kita melalui dan bersama dia sampai kepada Yesus putranya. Dan kita yakin dan percaya bahwa juga bersama Maria kita berjalan sebagai murid Yesus, bersiara sampai pada tujuan kita ya, kesatuan kita dengan Allah sendiri. Salam kasih ya, Ave Maria, Pace Bene dari saya.